Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber sukacita kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, hari Senin 11 April 2022, diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aitakas do huboto mangolu dosi pangoluau, jala ibana perpudi jongjong di atas orbuk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah seorang tokoh yang sangat kita kenal di dalam Alkitab. Dia terkenal karena kisah hidupnya. Dia seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia disebut orang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada zaman itu. Dan seluruh yang diinginkan oleh manusia, semuanya ada pada Ayub. Tetapi suatu saat, atas seizin Tuhan, iblis mencobai dia, sehingga semua harta yang dimilikinya habis. Anak-anaknya semua meninggal. Tubuhnya kena barah dari telapak kaki sampai ke ujung kepalanya. Dengan semua musibah yang menimpanya, dia mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan ketika istrinya berkata kepadanya, "Masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub menjawabnya, "Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kemudian sahabat-sahabat Ayub pun datang, Elipas, Bildad, dan Zofar. Namun sahabatnya menuduh dia telah berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan menimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat, di mana seorang manusia pun di muka bumi ini belum pernah ada yang mengalami penderitaan sehebat Ayub. Selanjutnya sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan seseorang menderita kalau bukan karena dosanya. Itulah pemahaman yang berkembang pada saat itu. Ayub sangat kecewa mendengar tuduhan sahabat-sahabatnya atas dirinya. Namun dalam semua hal yang dideritanya, Ayub tidak pernah berbuat dosa dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dideritanya. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Ayub sangat mengenal Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu sifat Tuhan. Bila sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia percaya semua itu untuk kebaikan dirinya. Meskipun semua orang meninggalkannya, bahkan budak-budaknya yang selama ini taat kepadanya, tetapi kini tidak lagi menghiraukannya. Istrinya sendiri pun jijik kepadanya. Sahabat-sahabatnya, saudaranya mengejeknya. Namun dia tetap fokus kepada Tuhan dan mempercayai satu hal, yaitu bahwa penebusnya hidup, yaitu Tuhan Allah, dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Dalam ayat berikutnya, ayat 26-27, Ayub mengatakan,
Meskipun maut yang akan menimpanya, di dalam maut pun Allah berkuasa mengangkatnya. Bahkan ketika kulit tubuhnya sangat rusak tanpa daging, dia mengatakan, "Aku akan melihat Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam melewati penderitaannya itu bukanlah hal yang mudah bagi Ayub. Namun Ayub tetap fokus kepada Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya. Dia tidak fokus kepada deritanya, harta yang hilang, anak-anak yang telah tiada, istri dan sahabat-sahabatnya yang telah pergi meninggalkannya. Dia tetap percaya Tuhan hidup di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi. Oleh karena itulah dia tetap taat dan setia. Akhirnya Tuhan datang menolongnya. Dengan membalikkan keadaan, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita melalui nats ini, yaitu selama kita hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun dari antara kita yang kebal atau imun terhadap penderitaan. Meskipun orang saleh, orang yang jujur, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak menderita. Bisa saja kita kehilangan harta benda yang kita miliki, ditinggalkan sahabat-sahabat kita, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, gagal dalam berbisnis, mengalami sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi semuanya itu, kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Jangan fokus terhadap masalah atau penderitaan yang kita hadapi, tetapi fokuslah selalu kepada Tuhan. Berharaplah padanya, tetap taat dan setia, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Dia memiliki otoritas penuh atas perjalanan hidup kita, dan percaya bahwa Ia akan bangkit di atas debu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga telah memberikan teladan bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia sukses menghadapi penderitaan adalah selalulah fokus kepada Tuhan pemilik kehidupan kita, dan jangan beri ruang dan waktu terhadap si iblis. Setialah sampai akhir, maka kepada kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pemilik kehidupan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyejukkan dan menguatkan kami ketika kami menghadapi penderitaan, supaya kami selalu fokus hanya kepadamu, sehingga kami beroleh kemenangan. Engkau tidak pernah berjanji hari-hari kami akan selalu cerah, tetapi Engkau berjanji akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Kami percaya janji-Mu nyata dalam hidup kami, asal kami fokus kepada Tuhan dan setia sampai akhir. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan kiranya menjaga, menyertai, dan memberkati mereka apapun keadaan mereka. Kami memohon hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.